Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau visit ke salah satu proyek pilates yang udah kita pasang di salah satu mall terbesar di kota Depok, yaitu The Mall Depok. Hari ini kita ditemani oleh teman-teman magang dari mahasiswa UNY, ada Mas Rohman dan Firman. Dan nanti kita akan jumpa dengan pihak The Mall-nya, kita akan coba ngobrol sambil kita review sistem pilates yang udah kita pasang. Dan yuk, ikuti kita terus. Oke, kita sudah sampai di lokasi. Ini adalah The Mall Depok. Adalah salah satu mall terbesar di kota Depok yang tentunya buat teman-teman yang tinggal di Depok udah familiar dengan mall ini. Nah, buat yang belum tahu mall ini, di atasnya itu ada pilates yang kita pasang. Dan historikalnya pilates ini sudah kita operasikan sekitar 6 bulan yang lalu. Mulai konstruksi 2024 Desember, di Maret kita sudah mulai COD operasi. Jadi terdiri daripada 292 KWP sistem, ada 496 modul dengan masing-masing kapasitas per modulnya adalah 590 watt peak dan inverternya itu 250 kW. Tentu banyak alasan ya kenapa mall itu memutuskan untuk memasang pilates di bangunan mereka. Yang pertama tentu mereka ingin menerapkan konsep yang namanya green building, bisa menghemat energi ataupun bisa meningkatkan branding di mall tersebut. Jadi buat kalian yang nonton bioskop di sini, ingat listrik yang kalian pakai untuk bioskop itu salah satunya berasal dari pilates yang ada di sini. Nah, hari ini kita akan coba visual checking ya, sambil kita mereview hasil instalasi yang udah dipasang oleh teman-teman 6 bulan lalu. Kita akan ketemu dengan head engineering-nya, kita akan ketemu juga dengan timnya yang nanti akan membawa kita langsung ke atas untuk cek ruangan inverter, panel AC, gitu kan? Terus nanti kita akan cek juga lokasi PV modulnya, sambil nanti kita akan ngambil drone untuk melihat bagaimana kondisi PLTS-nya saat ini. Ingin tahu bagaimana kelanjutannya? Ikuti kita terus. Tantangannya kalau kita pasang ataupun install di mall ini adalah dia punya ketinggian 5-6 lantai ya, yang membuat tantangannya di sini adalah tantangan untuk lifting material dari atas ke bawah. Berbeda dengan biasanya kalau kita project di pabrik gitu ya, kita bisa menggunakan scaffolding atau misalnya menggunakan hoist ya untuk mengangkut material dari bawah ke atas. Nah, kalau misalnya mall, tipikal mall itu kita nggak bisa seperti itu ya, kita harus menggunakan alat yang bisa mengangkat lebih tinggi lagi dan lebih kuat lagi. Makanya di kasus ini kita menggunakan crane dengan kapasitas 35 ton yang kita install di bawah sini gitu ya, untuk mengangkat material modul, inverter dan lain-lain dibawa ke atas yang kita store semua nanti di sini. Untuk solar panel sendiri kita menggunakan brand dari Cina yaitu Jinko Solar dengan kapasitas masing-masing itu 590 watt peak gitu. Dan total di sini kita ada 496 unit modul yang kita pasang, sehingga totalnya adalah 292,6 kilowatt peak. Dan tantangannya ketika kita menghadapi atap dengan multiple orientasi seperti ini adalah atur bagaimana konfigurasi string dan juga paralelnya, karena kita pengen satu string itu tetap berada pada satu orientasi sehingga tidak ada perbedaan orientasi yang masuk dalam satu MPPT. Nah, kita tahu kalau misalnya pilates ini kan hidup ataupun beroperasi dalam jangka lama ya, 20 sampai 25 tahun gitu kan. Dan kita akan melakukan rutin ya, aktivitas maintenance di sini. Makanya komponen yang paling penting juga dalam setelah sistem itu terinstall, yaitu adalah komponen saat maintenance-nya. Makanya di sini kita menggunakan walkway dari bahan grafting yang nanti kita visit dengan HDG ya. Nah, ini untuk menjaga tidak adanya karat dan juga dia lebih tahan lama dibanding komponen ataupun material lainnya seperti plastik, FRP dan lain-lain. Salah satu komponen yang juga penting ya dalam remote monitoring system pilates adalah sensor radiasi matahari. Sensor ini adalah sensor yang akan menangkap berapa
radiasi matahari pada saat ini dan nanti akan diakumulasikan dalam jam dan juga hari. Nah, ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana performance ratio dari sebuah sistem PLTS, di mana kita menginginkan rasio yang seimbang ya antara radiasi yang diterima dengan produksi energi yang dihasilkan. Makanya komponen ini sangat penting tiap PLTS kita. Di sini kita menggunakan sensor radiasi yang cukup banyak ya. Setiap orientasi itu ada sensor sendiri gitu. Dan ini kita menggunakan dari Inier Bureau, produk dari Jerman, dan dipasang mengikuti dengan arah modul tersebut. Jadi kemiringannya dan juga arah dari radiasi sensor ini sama dengan kemiringan dan juga orientasi pada modul. Jadi dari solar PV tadi kita menguatkan tegangan ataupun arus DC ya. Tapi arus DC nanti harus dikonversi menjadi arus AC untuk bisa digunakan di gedung. Nah, makanya komponen utama yang penting juga di PLTS kita sebut dengan solar inverter. Komponen yang nanti akan mengkonversi tegangan ataupun arus DC menjadi AC, dan dia akan mensinkronkan dengan tegangan PLN sehingga nanti sistem yang terpasang yang beroperasi aman dan bisa digunakan langsung oleh pabrik. Nah, 3 inverter ini kita akan gabungkan semuanya ke yang kita sebutkan AC combiner box. Now kita akan mengcombine power dari 3 inverter ini menjadi satu bus yang nanti akan diinterface juga dengan satu trigger. Nah, inilah tampilan bentuk dari AC combiner kita. Dari tadi ya, dari inverter tadi ada 3 inverter yang masuk dalam MCC kita. Dan nanti dari sini akan digabungkan dalam satu bus sehingga nanti ada keluarannya ada satu MCB. Yang dari keluaran MCB ini nanti kita akan tarik langsung ke bawah sampai ke titik terkoneksi, yaitu di ruangan panel yang ada di the mall depot ini. Kemudian di sistem ini kita pasang yang namanya remote monitoring system. Itu artinya dalam keadaan remote ataupun online kita tetap bisa memantau bagaimana forma, kondisi ataupun alarm-alarm yang terjadi pada sistem kita ini. Nah, di sini ada yang namanya box monitoring atau communication box, yang dimana di sini kita biasanya lengkapi dengan tentu ada logger ya. Logger ini adalah alat yang akan menerima data dari inverter, dari sensor untuk digabungkan dalam sebuah informasi di remote monitoring system dari Huawei. Terus kita juga pasang yang namanya UPS ya untuk menjaga power jika misalnya ada pemadaman, kan? Untuk monitoring sistemnya, dan juga kita tentunya pakai WiFi untuk mengkoneksikan dengan internet. Satu tantangan ketika kita misalnya pasang di sebuah mall atau misalnya di sebuah pabrik adalah ketidakadaannya lahan atau tempat kita untuk menginstal alat kita ya, inverter kita. Karena tentu ini alat beratnya itu bisa sampai keluaran 1 kilo ya, dan kalau misalnya kita tempel ke dinding itu bisa jadi ada risiko di dindingnya. Nah, makanya umumnya kita di PLTS kita harus memasang yang namanya struktur untuk inverternya sendiri. Jadi kita pasang, kita juga desain dan juga rakit sendiri, gitu kan? Yang dimana strukturnya bisa menahan inverter dan juga komponen lainnya yang menjaga seluruh sistem PLTS kita. Tentu untuk menjaga ketahanannya, untuk menjaga anti karat ya, untuk jangka panjang kita selalu melapisi ataupun finishing shutter kita dengan HDG ya, Hot Dip Galvanized, biar dia lebih tahan lama, tahan air, dan juga bisa sustain untuk jangka panjang.